Ketika seseorang rajin beribadah, ketika dia berkumpul bersama ahli ibadah, ketika dia berkumpul dengan orang lain, dia rajin beribadah, lebih giat ibadahnya, maka ini bukan riya. Ini adalah suatu keharusan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alaikum bil jamaah. Kalian itu haruslah bersama-sama. Sehingga dengan kebersamaan tersebut, seseorang ketika akan melakukan kemaksiatan, dia malu sama kawannya. Dia malu sama temannya. Beda ketika seorang melakukan perjalanan sendirian. Dia tidak malu kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lebih mudah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanami al-qasiyata. Sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang kambingnya itu menyendiri. Apabila kambingnya itu bergerombol, maka serigala itu tidak berani menerkamnya. Maka juga demikian dengan syaitan. Ketika syaitan mendapati kita sendiri, kemana-mana sendiri, maka akan rentan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang bersama dengan orang-orang yang ia yakini, ia anggap sebagai orang saleh, kemudian dengan mereka dia lebih giat beribadah, dan dikala sendiri kemudian dia dapati bahwasanya dia lebih bermalas-malasan, maka itu bukan riya, akan tapi itu adalah suatu hal yang lumrah, bukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kesalehan seseorang itu akan terbentuk ketika seorang berupaya untuk mencari teman-teman yang saleh, teman-teman yang mengingatkan dirinya akan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan yang lalu saya sebutkan kisah apa? Kisah seorang yang telah membunuh 100 orang. Membunuh 99, kemudian tanya kepada seorang ahli ibadah, apakah baginya itu ada pintu untuk bertaubat, ada kemungkinan untuk bertaubat. Maka ahli ibadah ini mengatakan, wah, terlalu besar dosa engkau sehingga tidak mungkin kau mendapatkan taubat dari Allah. Gahar, marah orangnya. Akhirnya dilempengkan menjadi 100. Kemudian bertanya kepada orang alim tentang perkara yang telah dia lakukan. Maka orang alim ini mengatakan, masih ada. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Kemudian orang alim ini memerintahkan kepada orang yang ingin bertaubat supaya hijrah dari tempat dia. Karena lingkungan dia adalah lingkungan yang buruk, yang akan membantu dia dalam kemaksiatan kepada Allah. Senantiasa mengingatkan dia dengan kenangan-kenangan yang dulu dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang alim ini memerintahkan, pergilah kau ke daerah yang jauh, yang tempat tersebut ada orang-orang saleh, sehingga bisa membantu engkau untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.